Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Ji yang sebenarnya adalah seorang siswa SMA. Dia akan dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolah karena perilakunya yang suka berandal dan menindas siswa lainnya. Kakak perempuannya kemudian mencoba membujuk kepala sekolah dengan meminta hukuman yang lebih ringan daripada dikeluarkan. Namun karena perilakunya yang sangat berlebihan, ia pun tetap dikeluarkan. Meskipun begitu, dia bahkan tidak peduli dan malah mengejek kepala sekolah. Karena itu, kepala sekolah kemudian memindahkannya ke sekolah lain. Sekolah tersebut ternyata adalah sekolah terlantar yang tidak diketahui, yang sebenarnya adalah bekas bangunan penjara. Para siswa juga memiliki setidaknya satu catatan kriminal. Keesokan harinya, Ji kemudian pergi ke sana dan menyatakan ambisinya untuk menguasai sekolah ini seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Tiba-tiba sebuah bola menghantam wajahnya dan sebuah geng penjahat mendatanginya. Melihat mereka, Ji pun semakin bersemangat dan akan melawan mereka semua. 상대가 사정고 추정할 거야. 미안하다. 예상치 못한 전기다. Ketika dia ingin memukul mereka, tiba-tiba mereka meminta maaf kepada Ji dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Mereka pun bahkan mengkhawatirkan dengan menanyakan wajahnya. Sekarang Ji sangat bingung dengan hal ini. Kemudian dia bertemu dengan kepala sekolah di ruangan kotor. Kepala sekolah kemudian memeriksa profilnya. Kepala sekolah tidak peduli dengan nilai akademisnya dan bahkan bertanya tentang kemampuan bertarungnya, yang hal itu membuat Ji semakin bingung. Kepala sekolah tidak ingin menjawab kebingungannya dan hanya memerintahkannya untuk pergi ke kelasnya. Dalam perjalanan menuju ke kelas, ada seorang siswa berwajah culun dan Ji kemudian bertanya di mana lokasi kelasnya. Murid ini menjawabnya dengan ramah, namun ia malah diganggu oleh si Ji. Ketika sampai di kelasnya, Ji kemudian langsung bertanya kepada mereka siapa yang terkuat di sana dan bahkan membuat sebuah adu mulut. Tapi semua orang tidak peduli dan malah mengabaikannya. Tiba-tiba bel istirahat makan siang berbunyi dan semua orang di sana meninggalkan kelas. Ji mengikuti mereka semua dan mengarahkannya ke ruangan bawah tanah. Ternyata hampir semua siswa ada di sana dan tampak seperti klub malam. Di sana panggung utama adalah arena pertarungan di mana mereka bertarung 1 lawan 1 setiap harinya. Pemain bola kemudian mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kegiatan utama kami sebagai siswa, di mana berkelahi adalah suatu keharusan dan resmi. Yang lain juga bisa bertaruh dan kami bisa mendapatkan banyak uang dari taruhan dan perkelahian. Bahkan beberapa guru juga datang ke sini untuk mencari uang. Ada juga peraturan aneh yang harus diketahui oleh Ji. Mereka tidak boleh berkelahi di luar arena. Aturan ini dibuat karena semua murid adalah penjahat dan mereka berpikir bahwa mungkin ide yang bagus untuk membuat pertarungan yang legal dan resmi di sini. Sehingga yang terkuat akan menjadi raja dan guru juga dapat mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan, seperti pembunuhan. Sekarang sang raja adalah seorang murid bernama Deden Bayawak. Dia adalah murid yang sangat kuat yang juga dilirik oleh klub nasional MMA. Tapi dia sekarang hilang karena kecelakaan. Karena itu posisi sang raja kini diburu. Ada 3 murid yang menjadi kandidat kuat. Pertama, ada seorang atlet judo bernama Gite yang bisa mematahkan tulang dengan mudah. Kedua, adalah seorang petarung psikopat yang disebut Hotdog karena dia seperti petarung gila sejak keluarganya meninggal. Dan yang terakhir adalah Sik yang sebenarnya merupakan kandidat terbaik secara keseluruhan. Hampir semua orang bertaruh untuk menjadi raja berikutnya. Ternyata Sik sebenarnya adalah mantan murid berwajah tampan yang culun dan Ji pernah mengganggunya keesokan harinya. Ji pun langsung mendekati Sik untuk bertarung dengannya. Namun dengan tenang Sik menolak tawarannya. Dia masih cukup keras kepala untuk mengajaknya berkelahi.
Melihat hal itu, Sik memanggil anak buahnya untuk memberinya pelajaran. Ji pun sangat kaget ketika melihat mereka memiliki tubuh yang berotot. Pada akhirnya, Ji dipukuli jatuh dan diintimidasi. Mereka semua kemudian menyuruhnya telanjang dan ternyata dia menggunakan celana dalam Hello Kitty. Mereka pun mengambil fotonya dan menyebarkannya ke seluruh sekolah. Sekarang semua orang memanggilnya sebagai Hello Kitty. 야 이 새끼 다 벗겨봐. 부러져도 저기 있는 거 아니야? 정정당당하게 예선에 들어. Setelah kejadian itu, ambisi Ji pun meluap dan ia mendaftarkan diri ke klub tarung mulai dari peringkat terbawah. Di sana dia melihat Sik sedang bertarung dan menjatuhkan musuhnya dengan mudah. Ji pun sangat terkejut dan sekarang dia takut padanya. Keesokan harinya, ia memulai pertarungan pertamanya di sana. Dengan percaya diri, ia meremehkan musuhnya. Namun ternyata dia terkena pukulan beberapa kali, bahkan terpojok karena dia hanya tahu tentang gaya bertarung jalanan. Sekarang dia mulai terbiasa dengan gaya bertarung yang sebenarnya dan membalikan keadaan. Dengan menggunakan kepalanya, dia kemudian menjatuhkannya dan memenangkan pertandingan pertamanya. Semua orang terkejut dengan hasil tersebut dan mereka